Oke, kita sudah belajar tentang fungsi eksponensial. Di sini kita masih di bagian yang sama, yaitu bab 32, kita lanjutkan dengan trigonometri. Ya, jadi di fungsi eksponensial, E pangkat Z itu adalah E pangkat X kali cos Y plus I sin Y. Jadi di sini ini adalah E pangkat IY. Jadi I pangkat Y itu adalah cos Y plus I sin Y. Nah sekarang kalau kita mau tahu bagaimana dengan definisi fungsi trigonometri untuk bilangan kompleks, kita ganti Y itu dengan Z. IZ adalah cos Z, ya, jadi Y-nya diganti dengan Z, I sin Z. E pangkat min IZ adalah cosinus min Z plus I sin min Z. Dan ini bisa ditulis sebagai cos Z min I sin Z. Nah, dengan menjumlahkan ini, maka saya akan memperoleh bahwa cosinus Z, ya, jadi ini dijumlah, adalah E pangkat IZ ditambah dengan E min IZ per 2. Nah, kalau dikurangi, maka kita akan memperoleh harga sin Z adalah E pangkat IZ min E min IZ per 2I. Nah, di sini ini yang akan kita definisikan sebagai fungsi cosinus, dan yang di sini adalah fungsi sinus. Ya. Nah, agar kita lebih mengenali, kita coba mencari jawab persamaan dulu ya. Jadi contoh, carilah Z sehingga katakanlah sin Z sama dengan 0. Nah, ya tentu kita harus menggunakan arti dari sinus Z itu, yaitu E IZ min E IZ per 2 sama dengan 0. Ini berarti bahwa E IZ sama dengan minus ya, sebetulnya terus pindah ke kanan min IZ. Jadi kita bisa tuliskan menjadi E pangkat 2IZ sama dengan 1. Nah, kita sudah melihat bahwa kalau EZ sama dengan 1, maka X-nya itu harus 0, dan Y-nya adalah 2NP, ya, dengan N-nya itu bilangan bulat, ya, di video sebelumnya. Nah, dengan demikian 2IZ itu haruslah sama dengan ini adalah Y, maaf, jadi ini harus sama dengan 2NPI. Dengan demikian Z-nya adalah sama dengan NP. Ya. Jadi persis seperti pada fungsi real ya. Jadi kalau sin Z sama dengan 0, maka Z-nya itu NP dengan N-nya itu bilangan bulat. Jadi persis seperti fungsi real. Ya. Nah, sekarang
sifat dari turunannya. Kalau saya punya fz sama dengan cos z, yang tadi artinya adalah E IZ plus E min IZ per 2. F aksen Z, kita cari turunannya melalui ini. Ya, melalui ini. Yaitu E IZ kali I, ya, min E min IZ, ya, ini harusnya plus min I, gitu, per 2. Jadi sama dengan I-nya saya keluarkan, itu E IZ min E min IZ per 2, dan bisa diganti menjadi minus E IZ min E min IZ per 2I. Oke. Nah, ini adalah fungsi yang sama dengan minus sin Z. Ya. Jadi ini tadi kita sudah melihat bahwa ini adalah sin Z. Oke, sin Z adalah EIZ min EIZ per 2I. Ya. Jadi, nah begitu. Oke, nah dengan cara yang serupa, kalau FZ sama dengan sin Z, maka berapakah harga ini? Ya, Anda bisa cari sendiri. Oke, nah sekarang, jadi kalau kita sudah punya sin Z itu adalah fungsi ganjil, oleh karena itu tentu yang minus, ya, per ini adalah apa? Per 2I. Dan cosinus Z itu adalah EIZ min IZ plus, ya, per 2. Nah, sekarang kalau kita mau hitung sin IZ, ya artinya E, ya, I kali IZ min E min I kali IZ per 2I. Hasilnya menjadi E pangkat min Z min E menjadi plus Z per 2I. Dan itu bisa ditulis I, ya, ada tanda minus, tapi dikenakan di sini, ya. Jadi ini seper I itu adalah min I, ya. Dan itu menjadi E pangkat Z min E pangkat min Z. Jadi hasilnya menjadi, nah, kita ingat bentuk yang seperti ini itu serupa dengan sinus, tetapi namanya tidak dibuat menjadi sinus sendiri, yaitu menjadi apa? I sinus hiperboliskus dari Z. Ya. Dan Anda bisa cek cosinus IZ itu berapa, gitu ya. Jadi di sini saya sebetulnya mendefinisikan fungsi baru, yaitu sinus hiperboliskus Z itu adalah E pangkat Z min E min Z per 2, fungsi ganjil, jadi yang minus, sedangkan cosinus Z itu adalah E pangkat Z plus E min Z per 2. Nah, Anda tentu bisa cek bagaimana sifat ini. Ya, jadi tinggal diganti saja min Z min E min Z per 2.
Ya, maaf ini min jadi plus gitu. Dan bisa dirubah menjadi E pangkat Z, E min Z per 2. Jadi sama dengan min sinus hiperboliskus dari Z. Jadi konsisten dengan sifat pada fungsi realnya. Ya. Bagaimana turunan dari FZ? FZ sama dengan sinus hiperboliskus Z. Ya, kita cukup dengan menggunakan selalu definisinya ya. Kemudian F aksen Z adalah E pangkat Z min E min Z per 2. Ini plus. Yang sama dengan kosinus hiperboliskus Z. Gitu. Ini turunan dari kosinus. Turunan dari kosinus bisa dicari sendiri. Ya, jadi tidak perlu kita menghafalkan, tapi kita akan bisa mencari, mengingat kembali sifat-sifat dari fungsi tersebut. Oke.